Guys, kita akan sekarang agak sedikit berbincang-bincang nih bersama owner dari Honda Mobilio ini nih. Bang, coba Bang kenalkan ke pemirsa News TV, Bang. Iya, halo, nama gue Iqbal, gue selaku owner dari mobil ini. Coba Bang sedikit ceritakan nih Bang, mungkin awalnya kenapa memilih mobil ini Bang? Jadi bisa gue ceritain buat teman-teman semua di rumah atau mungkin pemirsa News TV yang barangkali punya mobil yang sama kayak gue. Jadi pertama, kenapa gue memilih mobil ini gitu ya? Jadi yang pertama mungkin gue milih salah satunya adalah faktor kenyamanan. Betul. Di zaman 2016 waktu itu memang pesaing dari mobil ini macam-macam. Cuman kenapa gue milih mobil ini? Pertama gue milih sektor kenyamanannya karena dari model sudah cukup bagus dan juga dibawa larinya juga enak. Tapi kenyamanannya juga menurut gue paling enak. Kenapa? Karena cukup stabil di jalan. Mungkin yang agak kurang di peredamannya aja. Peredamannya ya? Jadi selama jalan mungkin cukup nyaman dan memang juga di saat itu harganya yang masih oke dan dengan fitur-fitur yang memang nggak sebanding dengan merek-merek lain, tapi dengan yang ditawarkan mobil ini gue ngerasa cukup gitu sih. Iya, dengan harga yang reasonable, cuman udah cukup lah ya Bang. Iya, fiturnya Bang. Dengan kenyamanannya, mungkin mesinnya juga sangat bertenaga. Iya, benar. Dengan modelnya juga lumayan. Dan luas, mobilnya luas. Benar. Ini buktinya nih gue sama Bang Iqbal nih duduk di bagasi ya, walaupun agak sempit, cuman cukup lah untuk badan sebesar gua dan Bang Iqbal gitu kan. Oke, sekarang coba Bang Iqbal ceritakan nih ke pemirsa mungkin maintenance-nya gimana Bang? Jadi boleh gue ceritain sedikit ya buat teman-teman sekalian. Selama 5 tahun berjalan, 6 tahun ini, menurut gua perawatan mobil ini cukup mudah ya. Jadi dari mulai gua beli baru sampai sekarang nih udah mau jalan 6 tahun, gua cuma melakukan mungkin yang pasti rutin oli itu udah pasti itu udah rutin. Jadi oli itu pasti rutin, jadi servis segala macam itu kan dilakuin sama bengkel. Jadi untuk maintenance-nya paling diganti cuman oli. Paling setiap ganti oli gue ganti filternya. Sama kemarin gue belum berapa lama ganti filter udara, filter kabin. Jadi kemarin juga servis di kisaran 40.000. Jadi teman-teman semua yang punya mobil Matic mungkin sharing aja. Yang transmisinya Matic itu pasti nanti ganti oli Matic di awal dari beli baru di kisaran 40.000. 40.000 ya. Ya, tapi nanti mungkin kelipatan selanjutnya bisa dikurangi atau mungkin di 40.000 lagi. Tapi lebih baik sih kelipatannya jadi 20.000. Jadi 40 ke 60 ke 80. Jadi makin usia pemakaian panjang, perawatan juga mungkin makin lebih agak keluar. Tapi itu juga menjaga kapasitas mesin kita dan juga kenyamanannya, nanti mesin nggak rewel lah istilahnya gitu. Jadi bisa gua simpulin untuk perawatan mobil ini dalam waktu yang sudah cukup lumayan lama ini hanya itu aja nih ganti. Jadi itu biayanya cukup murah ya, cuman ganti oli segala macam. Kalau dihitung dengan pemakaian yang cukup lama sangat murah gitu, dibanding dengan kenyamanan yang kita dapat gitu. Paling nanti yang mungkin agak besar teman-teman semua kita ganti di ban, karena kan sekalian berjalan waktu ban pasti akan habis. Iya, akan habis, dan itu memang lumayan gitu paling. Jadi mobil ini enak ya Bang ya, maksudnya dari fiturnya, kenyamanan segala macam, bahkan sampai maintenance pun mobil ini juga sangat pas lah, harga sangat reasonable ya Bang. Tergolong murah. Iya. Jadi bagi kalian yang cari mobil-mobil keluarga, udah beli aja ini nih, secondnya juga pada murah-murah ya Bang ya. Ini udah jalan berapa ribu nih Bang kilometer? Ini kalau jalan kilometer kisaran 46.000. 46.000? Iya. Jadi kalau bisa gue bilang juga termasuk gue jarang make, jarang make, dan keluar kotanya juga jarang-jarang lah. Jadi kilometer masih rendah. Ini 5 tahun jalan 6 tahun masih di bawah gocap ya Bang? Iya benar. Gue masih 3 tahun udah 75.000. Iya. Ini mobilnya capek. Capek. Suka dukanya gimana Bang selama make ini Bang? Ya paling kalau gue bisa bilang ya kita di jalan ya, namanya di jalan. Ada aja mungkin kan namanya kita udah hati-hati, kadang ada ya namanya di jalan mungkin ada orang yang gimana-gimana, ya pastilah, apalagi di Jakarta macet segala macem. Itu paling ya namanya resiko di jalan, gitu-gitu aja sih paling. Paling jauh nih bawa kemana Bang? Paling jauh? Gue paling jauh waktu itu sih ke Cirebon aja sih paling ya, karena kan waktu itu ada acara di sana, jadi Cirebon paling jauh. Nah, konsumsi bahan bakarnya irit? Nah, kalau bisa gue ceritain teman-teman semua, konsumsi bahan bakarnya termasuk yang cukup irit ya. Jadi
Kalau misalnya kita dalam kota itu dapat 1,12 lah, 1,12. jadi 1 liter 12 kilo. Untuk keluar kota, kalau konstan di kisaran 80 sampai 100, mungkin di kisaran 1,16. Jadi Irit ya? sangat irit ya, Irit maksudnya dengan konsumsi bahan bakar irit, tenaganya juga lumayan karena tadi udah diceritain juga sama TB, Newton meternya besar dan PS-nya juga lumayan. Jadi bawanya juga enak lah, di bawah lari juga ada tenaganya gitu. Ini kan paling besar ini Bang tenaganya. Iya, kan, jadi untuk kita bawa juga enak. Iya. Jadi udah sangat irit, lega, bertenaga, udah sepaket dah di mobil ini dah. Bang Iqbal, thank you banget ya. Iya, sama-sama. Udah diberikan kesempatan nih untuk menggarap mobil Bang Iqbal. Iya, kan? mungkin teman-teman juga bisa jadi referensi. Iya, betul. Untuk menjadikan pilihan. Betul. Mobil keluarga mana nih ya kan. Sedangkan yang kita tahu sekarang mobil sekarang ini kan mahal-mahal ya Bang. Benar, karena pajak juga udah naik. Betul. Makanya kita mending cari mobil yang second, cuman dalam kondisi yang bagus. Nah, gitu. Oke guys, cukup sekian kita video sedikit berbincang dengan Abang Iqbal. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke seluruh sosial media kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.